Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kutuk. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa hidupnya dikutuk oleh keadaan? Sahabat, hari ini dunia makin keras. Ada orang yang bekerja sungguh-sungguh, tapi merasa tetap gagal. Ada keluarga yang berusaha hidup benar, tapi selalu ditimpa kesulitan. Banyak orang mulai bertanya, apakah saya ini dikutuk oleh keadaan? Apakah saya ini dikutuk oleh Tuhan? Kita lihat di media sosial, orang berbicara soal karma, nasib buruk, bahkan memakai istilah kutukan keluarga atau kutukan keturunan. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang Kristen mulai percaya bahwa mereka hidup di bawah kutukan yang tak bisa dilepaskan. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 4-30 berkata dengan tegas, Allah bukan manusia sehingga ia berkata, tidak ada kutuk atas Yakub, tidak ada kecelakaan atas Israel. Wah, ini kabar besar. Kita akan lihat bersama bagaimana bangsa Israel di hadapan musuhnya justru diberkati, bukan dikutuk. Dan pesan ini relevan untuk kita hari ini. Di dalam Kristus tidak ada kutuk yang bisa bertahan atas hidup orang percaya. Mari kita kembali ke zaman Musa. Kita membayangkan keadaan saat itu. Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, berjalan di tengah padang gurun menuju tanah perjanjian. Mereka belum punya kota, mereka belum punya benteng, bahkan mereka belum punya raja saat itu. Tetapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, yaitu hadirat Tuhan. Di sisi yang lain, ada bangsa Moab yang dipimpin oleh seorang bernama Balak. Merasa gentar. Mereka lihat bangsa Israel seperti pasukan raksasa yang tidak bisa dikalahkan. Balak tahu ia tidak bisa melawan dengan pedang. Jadi ia mencari jalan spiritual, memanggil seorang nabi dari timur bernama Bileam, yang terkenal bisa mengutuk atau memberkati orang dengan kuasa supranatural. Dalam budaya timur dekat kuno, kata-kata dianggap memiliki kekuatan ilahi. Bila seseorang yang dianggap rohani mengucapkan kutuk, mereka percaya bahwa itu sungguh terjadi. Itulah sebabnya Balak berusaha menyewa dalam tanda kutip kuasa spiritual. Namun yang luar biasa, ketika Bileam datang, Allah mengambil alih mulutnya Bileam. Setiap kali ia mau mengutuk, justru yang keluar adalah kata-kata berkat. Secara historis, kisah ini menggambarkan pergeseran besar, bahwa Allah Israel tidak bisa dikendalikan oleh ritual manusia. Tidak ada sihir, ramalan, atau spiritualitas dunia yang bisa memanipulasi Allah yang hidup. Dan secara sosial, Israel yang kecil dan lemah itu menjadi simbol umat yang dibela oleh Allah sendiri. Mari kita lihat ayat kuncinya. Bilangan 23 ayat 23 berkata, tidak terdapat mantra di atas Yakub, tidak ada tenung di atas Israel. Kata Ibrani untuk kutuk di sini adalah kelalah, yang berarti kata yang diucapkan untuk menghancurkan reputasi atau masa depan seseorang. Tapi kata ini justru dibatalkan oleh Allah sendiri. Lalu kata berkat, yaitu berakah, berarti mengalirkan kehidupan, kekuatan, dan keberhasilan. Artinya, di hadapan Allah,
perkataan berkat jauh lebih kuat daripada kutuk manusia. Tujuan Musa menuliskan kisah ini bukan sekedar sejarah spiritual, tapi sebuah deklarasi iman bahwa bangsa Allah hidup di bawah otoritas firman Tuhan, bukan di bawah kekuasaan manusia atau roh-roh dunia. Secara teologis, pesan ini menegaskan sovereignty Allah, kedaulatan mutlak dari Allah. Secara moral, ini meneguhkan umat agar tidak takut terhadap ancaman dunia. Dan secara rohani, ini menubuatkan karya Kristus yang akan membatalkan segala kutuk dosa di atas kayu salib. Surat Galatia 3 ayat 13. Sahabat, dari kisah ini, mari kita belajar 3 kebenaran besar yang menjadi fondasi iman kita, bahwa di dalam Kristus, kutuk tidak punya tempat. Yang pertama, Allah berdaulat atas segala perkataan. Bileam hanya berbicara sejauh Tuhan izinkan. Begitu juga hari ini, tidak ada ucapan manusia, gosip, atau fitnah yang bisa meniadakan rencana Allah atas hidup kita. Jadi jangan takut dengan kata orang. Yang menentukan masa depanmu bukan manusia, tapi firman Allah yang hidup. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Yang kedua, umat Allah dikenal karena berkat, bukan kutuk. Balak ingin membuat bangsa Israel tampak lemah, tapi Allah justru memuliakan bangsa Israel di depan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya dalam ayat 21 tertulis, Tuhan, Allah mereka, Allah bangsa Israel, menyertai mereka dan sorak-sorai raja di antara mereka. Sahabat, dunia mungkin ingin merendahkan gereja, tapi Allah mau menampakkan kemuliaannya lewat kita, lewat gereja. Kita dipanggil untuk jadi teladan, bukan karena sempurna, tapi karena kasih dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang ketiga, Kristus membatalkan semua kutuk. Kisah Bileam adalah bayangan dari karya Yesus. Di atas kayu salib, Kristus menanggung semua kutuk dosa manusia dan menukarnya dengan berkat keselamatan. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Itu artinya, setiap kali iblis berusaha mengingatkan masa lalu kita, Tuhan berkata, itu sudah dibatalkan di kayu salib. Kita bukan orang terkutuk, kita orang yang ditebus. Sahabatku, dari bilangan 23 ayat 4-30 ini kita melihat 3 hal, bahwa Tuhan berdaulat atas setiap perkataan. Yang kedua, umatnya dikenali lewat berkat, bukan kutuk. Yang ketiga, dan di dalam Kristus kutuk telah dibatalkan untuk selamanya. Maka pesan utama hari ini sederhana tapi dahsyat, bahwa hidup di dalam Kristus berarti hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Jadi berhentilah mengutuki dirimu sendiri. Jangan percaya bahwa hidupmu sial
atau gagal karena masa lalu. Bangkitlah, percayalah bahwa Allah yang sama yang membela bangsa Israel kini juga membela engkau. Mari kita jadi saksi berkat di dunia ini. Bawa damai di tempat kerja kita, di rumah kita, dan juga di ladang pelayanan kita. Tunjukkan bahwa berkat Tuhan itu nyata dan hidup dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh kemuliaan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah gagal melindungi umat-Mu. Kami percaya tidak ada kutuk yang bisa bertahan atas hidup kami, karena Kristus sudah menanggung semuanya di salib. Tuhan, pulihkan cara berpikir kami. Ajar kami hidup sebagai umat yang diberkati, bukan yang takut pada kutuk. Kami serahkan setiap keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga dunia melihat kemuliaan-Mu melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.